Assalamualaikum Bapak Budi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya pun dalam kondisi sehat dan sangat baik. Baiklah Bapak Budi, sebelumnya terima kasih atas kesediaannya dan kesempatannya kepada saya, Bapak Budi sebagai rekan sejawat yang bersedia untuk melaksanakan supervisi akademik, yang mana di sini Bapak Budi bertindak sebagai supervisor dan saya bertindak sebagai supervisor. Ya, Ibu. Ya. Jadi Bapak Budi, sebelum pelaksanaan kegiatan supervisi yang dimaksud, jadi kita perlu melaksanakan wawancara praobservasi, dan setelah proses pembelajaran dilaksanakan, nanti saya mohon waktunya kembali dari Bapak Budi untuk bersedia kita juga melaksanakan wawancara pasca observasi. Bagaimana kira-kira Bapak Budi? Baiklah, mudah-mudahan saya bisa mengikuti dan saya juga akan meluangkan waktu dalam kegiatan yang kita selenggarakan atau kita adakan untuk bertujuan memajukan pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Budi. Boleh Bapak Budi jelaskan terlebih dahulu muatan pelajaran apa atau materi pelajaran apa yang akan Bapak Budi sampaikan kepada murid ketika supervisi akademik kita berlangsung? Untuk kegiatan pembelajaran dalam kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan, saya akan menyampaikan materi tema 4, subtema 2 pembelajaran 1. Jika boleh saya tahu, hal apa yang ingin Bapak Budi kembangkan dari kegiatan supervisi akademik kita ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran, yaitu memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kemampuan siswa tersebut melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya sudah menyediakan video pembelajaran, terus teks sejarah proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir di sini saya tekankan juga sih sebenarnya kita lebih condong ke pembuatan poster. Tetapi di sini saya memberi keleluasaan terhadap siswa untuk menghasilkan karya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak diberi keleluasaan supaya nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Ya. Wah, sangat salut sekali terhadap hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Bapak Budi, karena sangat berkaitan erat dengan kodrat murid ya Bapak Budi, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dalam pencanangan kurikulum merdeka. Oke, Bapak Budi, kemudian strategi apa saja yang Bapak Budi persiapkan untuk kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan? Pelajaran yang sudah saya siapkan di sini, terutama saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKPD, sumber belajar, media ajar, serta evaluasi yang sesuai dengan karakteristik yang sudah saya tetapkan, yang sudah saya tentukan sebelum menerapkan materi yang sudah saya sampaikan. Baiklah Bapak Budi, terima kasih, strateginya sangat baik, kemudian hal-hal yang ingin dikembangkan pun sudah luar biasa. Kira-kira dari Bapak Budi sendiri sebagai nanti bertindak sebagai guru yang akan disupervisi, kapan jadwal yang pastinya Bapak Budi dan murid siap untuk saya observasi di dalam kelas? Kalau menurut hemat saya, kegiatan supervisi ini alangkah lebih baiknya jika dilaksanakan secepat mungkin, karena ini berhubungan secara langsung dengan sistem pendidikan untuk memperbaiki sistem belajar yang mungkin selama ini masih kurang efisien atau kurang pas menurut saya. Jadi pendapat saya dapat kita laksanakan secepat mungkin. Baiklah Bapak Budi,
Eh, ada tidak Pak Budi ya dalam merencanakan atau menerapkan strategi berdiferensiasi di kelas Pak Budi menemui tantangan atau kendala? Kalau tantangan atau kendala itu sudah pasti, karena dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu banyak sekali kita temukan tantangan masalah, sehingga saya mengambil langkah untuk mengambil strategi berdiferensiasi itu berdasarkan hal-hal yang sudah saya temukan sebelumnya. Nah, di sini tantangan terbesar saya itu adalah pengondisian dalam lingkungan atau ruang kelas di mana saya melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Ini yang menjadi tantangan utama saya. Pengkondisian ruang kelas. Baiklah Bapak Budi, sebelum supervisi kita laksanakan di esok hari, apakah ada hal yang ingin Bapak Budi sampaikan atau ingin kiranya Bapak Budi pertanyakan kepada saya? Silakan. Baik Ibu, saya masih berhubungan dengan tadi tantangan-tantangan yang saya temukan sebelumnya. Saya hanya ingin meminta atau mengajukan pertanyaan kepada Ibu, bagaimana cara mengatasi atau mengondisikan keadaan ruangan yang mungkin itu menurut saya paling sulit, apalagi ini penerapan dengan strategi berdiferensiasi. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang seperti biasa saja itu saya merasa kesulitan, padahal itu anak tertuju kepada saya, apalagi ini menggunakan strategi berdiferensiasi yang secara khusus memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menyelesaikan pembelajaran dan menghasilkan karya sesuai bakat dan minat siswa tersebut. Ya, baik Pak Budi ya, memang dalam melaksanakan strategi berdiferensiasi ini pastinya kita itu merasa ada kesulitan atau tantangan dalam melakukannya ya Bapak Budi. Jadi solusi yang bisa saya berikan, jadi prinsipnya dalam melaksanakan strategi berdiferensiasi itu kita mengelola kelas semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin yang mampu memenuhi kebutuhan mereka yang beragam. Jadi dalam strategi diferensiasi ini kita tidak lagi nanti untuk menekankan bahwa kondisi belajar yang kondusif itu adalah yang tenang. Namun di sini kita berpihak pada murid. Artinya murid dapat merasa nyaman dan senang belajar di kelas kita. Jadi Pak Budi ya, mohon maaf di sini. Jadi sekiranya Pak Budi juga bisa merancang sudut-sudut minat ya Pak Budi. Di sini di kelas Pak Budi saya sudah melihat sangat bagus sekali, sudah ada pojok baca. Kemudian Pak Budi menyediakan rak hasil karya siswa seperti itu ya Pak Budi. Jadi bisa ditambahkan Pak Budi dengan menyusun di pojok-pojoknya bisa ditambahkan pojok numerasi, kemudian pojok seni sudah ada ya itu rak pajangannya, pojok sains, atau bisa ditambahkan juga pojok untuk anak yang kebutuhannya itu atau gaya belajarnya itu auditori atau audiovisual. Jadi nanti selain kita mempersiapkan video pembelajaran yang disimak bersama, bisa juga pojok tersebut nanti bisa ditonton lagi atau didengarkan lagi suaranya, audionya atau videonya untuk anak yang memiliki gaya belajar audiovisual atau auditori. Kemudian juga jadi dari pojok-pojok minat tersebut, jadi murid yang kinestetik tadi nih yang misalnya walaupun udah kelas 6 ada kan ya Pak Budi kan yang kita temukan tuh masih senang gitu loh, masih senang kesana kemari kepada Bapak Budi. Bagaimana Bapak Budi? Ya Ibu, terima kasih. Begitu banyak mungkin kekurangannya ya di ruangan saya yang harus saya benahi sesuai dengan saran yang Ibu sampaikan. Jadi mudah-mudahan saya akan mencoba untuk memperbaiki berdasarkan saran-saran yang sudah Ibu berikan, supaya di kemudian hari jauh lebih baik lagi dan bisa menarik minat belajar siswa di dalam ruang belajar kelas. Terima kasih kepada Ibu untuk saran-sarannya. Ya, terima kasih Bapak Budi. Kita berjumpa lagi di esok hari ya. Ya, siap Ibu. Ya, oke. Untuk pelaksanaan observasi supervisi akademik. Terima kasih Bapak Budi atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Baik, saya pamit dulu. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikut. Ya. Baiklah anak-anak, saya akan mengecek kehadirannya hari ini. Tadi ada yang sempat WA sama Bapak lewat grup karena sakit ya. Sebelum kegiatan belajar, kita berdoa menurut ya agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Seperti biasa anak-anak, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kalau informasinya itu hanya sekedar contoh, kita hari ini akan melaksanakan praktek membuat pohon informasi. Sebelumnya berarti kita sudah masih semangat? Kemarin habis ikut lomba ya? Lomba apa kemarin? Hari Minggu. Hari perayaan kemerdekaan. Makan kerupuk enggak? Makan. Bawa kelereng enggak? Bawa. Pakai karung? Menggunakan seru? Kita tinggal menikmati kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui berdiskusi kelompok diharapkan mampu mendesain informasi yang diperoleh dan dikemas dalam bentuk karya pohon informasi. Nah, berarti tujuan kita hari ini cuma bicara berkelompok dan berdiskusi. Ya. Kemarin LKPD-nya sudah dikumpulkan, ya, sudah Bapak koreksi, Bapak lihat, ya, hasilnya luar biasa, ya, ada yang lumayan. Nanti kertas yang sudah Bapak sediakan ini boleh kalian potong, boleh kalian modif sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Ya. Iya, dituliskan lagi di sini, ya. Makanya kemarin kalian disuruh mencari ranting menyiapkan bahan-bahannya secara mandiri. Nah, sudah siap semua bahannya? Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti yang ujung mana suaranya? Mana suaranya? Teman. Yakin? Sudah siap? Belum? Bapak, ya, disesuaikan sama gambar LKPD yang kemarin. Isinya. Hati-hati yang menggunakan gunting, jarum, ya, itu benda tajam semua. Bisa? Bisa memasukkannya? Bahan-bahannya ini ada ranting pohon rambutan yang kami
terus ada styrofoam Ya. dan batu bara. Terus ini ada benang yang untuk menang. Ya. Ini ada pot, di dalamnya ada pasir. Oke, terima kasih Mas. Ranting mulai. Lanjut tulis. Oh ya. Dan juga ada tanaman. Oh. Di sini juga ada tanaman pasir. Oke, luar biasa ya. Silakan ya. Ayo. Kalian diminta untuk memperhatikan ya sebuah teks. Yang kedua, perhatikan peta konsep. Ya di situ ada. Kesimpulan belajar hari ini adalah tentang membuat pohon informasi dengan baik dan benar dan tentang menggunakan kata tanya. Oke, terima kasih ya. Semangat semuanya. Jadi kesimpulannya kali ini belajar tentang membuat pohon informasi berdasarkan kalimatnya yang tepat dan benar. Hasilnya akan Bapak sampaikan. Baiklah Bapak Budi, terima kasih banyak atas kegiatan pembelajaran yang telah ditampilkan bersama muridnya. Sama-sama Ibu. Nah, di sini banyak hal-hal menarik dan hal yang sangat baik yang saya temukan dari pembelajaran yang telah Bapak Budi tampilkan. Ya. Di antaranya strategi berdiferensiasi yang pada pertemuan kita sebelumnya telah Bapak Budi sampaikan itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian juga siswa diberi keleluasaan untuk mencapai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Ya. Kemudian Bapak Budi telah mampu merancang sumber belajar melalui beragam media yang sangat menarik bagi saya, dan kemudian itu menurut saya bisa memfasilitasi beragam karakteristik siswa. Di sini yang saya temukan tadi ada teks sejarah proklamasi, Ya, benar. poster, Ya. kemudian video pembelajaran ya Bapak Budi Ya, itu yang benar paling sekali. utama, dan di sini yang sangat menarik itu komik. Jadi di situ kan kalau komik anak yang gaya belajarnya itu atau yang minatnya literasi itu terpenuhi, Ya. kemudian yang minatnya visual juga bisa terpenuhi. Jadi selamat untuk Bapak Budi, pembelajaran berdiferensiasinya menurut saya telah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Ya, namun kedepannya pastinya kan kita sebagai guru ini Pak Budi ya, kita ingin juga selalu melaksanakan pengembangan kedepannya, kemudian transformasi yang lebih inovatif kedepannya. Apa rencana tindak lanjut yang Bapak Budi susun untuk kedepannya? Baiklah, Bapak Ibu Ayu, terima kasih. Berdasarkan apa yang sudah terlaksana dalam kegiatan pembelajaran, maka di sini saya mempunyai rencana tindak lanjut sesuai dengan apa yang sudah disupervisi, yang sudah terlaksana, yaitu dengan cara memanfaatkan kekuatan yang ada dalam memberi pelayanan belajar terhadap peserta didik supaya lebih optimal. Di sini dengan cara mendesain kegiatan pembelajaran yang interaktif untuk siswa dengan guru, sehingga kegiatan pembelajaran itu menyenangkan bagi peserta didik atau guru itu sendiri. Oke. Baik Bapak Budi, dari rencana-rencana tersebut apa aktivitas pengembangan yang dapat Bapak Budi susun dalam mencapai rencana tersebut? Baiklah Ibu, berdasarkan apa yang sudah kita laksanakan dalam supervisi ini, saya sudah menemukan beberapa yang mungkin akan saya kembangkan sebagai aktivitas pengembangan kegiatan pembelajaran. Di sini saya menemukan 3 hal yang akan saya kembangkan dalam aktivitas pengembangan. Yang pertama, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mewujudkan
ekstrakurikuler yang aktif dan menarik. Itu aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, baik. Kemudian boleh saya tahu Bapak Budi tujuan dari setiap aktivitas yang Bapak Budi kembangkan? Baiklah, untuk tujuannya mungkin menurut saya ini sederhana, tapi akan berdampak sangat signifikan terhadap pembelajaran. Yang pertama itu terwujudnya merdeka belajar di kelas dan di sekolah kami, dan sekolah saya, terutama di kelas saya. Yang kedua, media pembelajaran interaktif yang dapat memfasilitasi minat murid sesuai dengan era kita. Ini yang paling utama karena saat ini dalam kondisi yang mengutamakan kegiatan digitalisasi ya gitu. Terus yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ini yang paling utama karena kunci dari kesuksesan sebuah belajar, apalagi sudah ada supervisi seperti ini, kita dapat mengetahui kunci utamanya ada di siswa. Jadi kalau siswa sudah merasa senang, siswa sudah merasa bahagia atau menyukai dari pembelajaran itu sendiri, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan. Oke, baik Bapak Budi, luar biasa sekali. Saya jadi dapat belajar dari strategi yang telah dirancang oleh Bapak Budi sebelumnya, kemudian tindak lanjut yang akan Bapak Budi persiapkan, aktivitas pengembangan yang Bapak Budi rencanakan, serta tujuan yang akan dicapai. Sangat sinkron sekali Bapak Budi ya dengan memerdekakan murid. Jadi dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Budi yang telah bersedia untuk saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah mendapatkan ilmu dari Ibu untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas. Baik, jika begitu Bapak Budi, mudah-mudahan aktivitas pengembangan, kemudian strategi yang telah disusun, serta tujuan-tujuan yang akan dicapai semuanya dapat tercapai dan berjalan secara optimal. Baiklah Bapak Budi, kita sama-sama berharap kita selalu semangat, Ya. kemudian kita dapat mencapai apa yang kita harapkan sesuai dengan titik berat kita, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Budi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, sebagai supervisor atau observer di kelas Bapak Budi hari ini, saya mengucapkan mohon maaf jika saya ada banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam melaksanakan peran saya. Sama-sama Ibu, saya minta maaf jika punya kesalahan dan kekurangan di dalam melakukan apa yang sudah direncanakan dalam supervisi kali ini. Untuk kedepannya saya mohon bimbingannya agar kelanjutan pembelajaran ini bisa berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bapak Budi, terima kasih. Kemudian saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan kelas Bapak Budi ini dapat memberikan yang terbaik bagi Bapak Budi.